Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya nang di muka pas ulah bukan melajari, cuma berbagi ilmu aja kita. Ini sama-sama seperguruan kada boleh saling mana. Iyalah. Yang jelas ini jadi pemikiran ke semua. Sebelum orang menggambar, ini digambarnya kena. Ini penentunya nah, manusia. Ada apa kita mau bertebak-tebakan begini nih, menggaris nang ada putus pak dibilang. Mungkin orang langsung saja berkenalan, kayaknya kenal aja berataan sudah. Yang jelas, jadi kami ini ranahnya bagian ibarat anak pemadam. Ini bila kebakaran bisa ibarat pemadam nih. Nah kita tugas pemadam. Cuma alangkah eloknya bila pemadam itu jangan disalahkan bila kebakaran. Pasti pemadam itu bila kebakaran pasti disalahkan. Karena apa? Maka lambat. Kan kita harus di lapangan pemadam. Nah, jadi mengaran pemadam itu biar bukan pemadam nih. Bila pian hendak kami cepat pas datang, telepon pada hulu biar bakar rumah pian pas datangnya. Oke kalau kak, ya. Nah ulun berharap perlindungan jangan kayak itu kita. Kadeda Tuhan pian mengeluh karena terlambat. Nah pada intinya dalam hal budidaya, nah bila budidaya nih tentunya ini baharago bila budidaya nih lain tanam buang. Dalam budidaya tidak terlepas yang namanya nih bibit. Menurun berkisah sama pas udah harus berkisah sih kan paham harus sudah. Jadi minimal kita membuka mindset dulu tentang budidaya tanaman itu ada istilahnya tetrahedra. Nah, jadi ada inang, inangnya adalah supaya Tuhan nyaman memahami tanaman. Nah, jadi ada ini lingkungan dan UPT. Dalam hal budidaya ada terlepas dari tiga ini nah. Kita selalu berhubungan tiga ini nah. Lingkungan. Ini lingkungannya kira-kira apa aja? Masuk tanah, mikroorganisme yang ada di tanah. Nah, jadi syarat utama sebenarnya untuk ini pertama yang kita harus perhatikan sebenarnya adalah nih lingkungannya adalah tempat budidaya tanahnya. Pokoknya tanaman apa aja yang jenis tanaman horti, pangan, jadi ada idealnya. Minimal kita paling kada mendekati ideal, nah pas tulisan ideal bang. Kita tadi berapa? 5 titik mau uji. Ternyata belum dikatakan ideal tanahnya nah. Minimal tuh 5,5 pH-nya. 5,5 sampai 6,5 berarti kan kisaran ini nih 6,5. Jarang tanaman kayak yang di atas 7 gitu, rata-rata 5,5 sampai 6,5. Nah berarti dalam budidaya yang pertama kita perhatikan adalah media tumbuhnya. Apapun yang kita tanam yang pertama kita perhatikan adalah nih karena nah, kita kan belum mencapai nih ideal, tentu harus ada yang namanya perlakuan campur tangan manusia. Nah karena di alam tidak tersedia artinya kada memenuhi yang dikatakan ideal untuk tanaman bawang. Kan sudah kita ukur 4,6 aja kita rata-ratakan. Nah berarti untuk tanam berikutnya, nah, apabila tanah tidak ideal
Pertama yang gampang kena itu pertama dulu adalah penyakit. Ini yang bersumber dari ini adalah di penyakit rata-rata. Kita kewalahan untuk pengendalian itu adalah penyakitnya, karena penyakit itu terdiri dari yang namanya bakteri, virus, cendawan. Beretaan kada kau dilihat. Yang sulitnya. Jadi makanya di sarana mobil kami itu ada tulisannya AK3. AK3 itu artinya AK3, AK2. Nah, amati, kenali, kendalikan. Mustahil kita mengendalikan apabila kita belum pertama mengamati dulu. Setelah kita amati, kita mengenal. Oh, ternyata ini disebabkan oleh penyakit dan ternyata ini disebabkan oleh hama. Baru kita kendalikan apabila sudah mengenali iksannya. Nah, hubungannya ini kita kan budidaya di inang sini posisinya. Nah, lingkungan ini adalah media tumbuh termasuk di situ, makanya kadang saat ini di PHT itu yang disuruh nanam tanaman refugia, artinya mendesain agroekosistem yang berkesinambungan. Artinya kita pengendalian hama itu mengandalkan predator musuh alami. Nah, ini yang masih kita belum maksimal MA ini. Nah, makanya kami kalau di PPHT penerapan pengendalian hama terpadu itu disuruh nanam tanaman refugia, tanaman pemikat. Makanya dikadangkan di sela-sela tanaman tuh bisa tanam jagung, bisa jenis kacang-kacangan. Cuma kita lihat pulang tanam kacang padang warik punyainya. Nah, diharapkan apa? Ini mendatangkan musuh alami di sini. Nah, musuh alami itu ada predator, ada parasitoid. Contoh yang predator, tikus, biasanya nang rancak menghurung kambang itu yang datang apa? wanyi, Wanyi itu termasuk lebah, predator dia. Kayak pawanyi hendak datang, kita ada menanam tanaman pemikatnya. Nah, makanya orang-orang berhijab karena bahwa kami pernah bertamu Dayak daerah Panaan. Mereka sebelum menanam padi gogo, menanam tanaman jelai. Itu ditanamnya dulu di sisi. Nah, itu salah satu kearifan lokal sebenarnya. Memancing predator datang pada hulu sebelum ada tanaman. Nah, sama mungkin kena hendak bertanaman, bila hendak bertanaman kayak kemangi, kayak kembang matahari, itu tanam dahulu. Saat tanaman mulai tumbuh, diharapkan kembang refugia tadi berkembang sudah. Datangan musuh alami itu nama mangsa. Kena ada datang parasitoid telur di situ. Ini arahnya adalah pertanian yang berkelanjutan menjaga keseimbangan lingkungan. Memang berat Pak kita memulai. Cuma mun kada berhentian mulai siapa lagi? Karena pelakunya buntian bertahan. Nah, yang musuh alami tadi diharapkan ini datang. OPT ini bukan kita basmi, bukan kita berantas, tapi kita seimbangkan. Nah, seimbang, beneran seimbang ini timbangan tuh sama berarti ya Pak. Bila kita hendak berusaha tani ini nanti kita jaga. Outputnya nanti adalah produk pertanian aman dikonsumsi. Minimal aman dulu, organik tuh memang prosesnya panjang. Ini ada prima 1, prima 2, prima 3 untuk mendapatkan label organik. Kita aman dikonsumsi dahulu minimal. Jangan kita bertanam bahwa kita seorang jadi pun memakan. Karena apa?
banyak benar racunnya. Indah Allah sambal mati orang. Nah, ulun berharap kita mulai yang namanya memang merubah mindset pola pikir kita berusaha tani ini. Perlu ada pelopornya nang mau dan hakun melakukan, karena suatu perubahan itu akan terjadi apabila ulang. Ini pelakunya pertama adalah terpaksa, dipaksa, apa pas gula terakhir? Dipaksa, terpaksa, terbiasa. Mungkin bubuhan mengenal yang pertama kita harus merubah mindset kita tidak orang-orang perlindungan khususnya kami tidak anti dengan bahan kimia, tapi bagaimana menggunakan bahan kimia itu di terakhir, artinya senjata pamungkas. Nah maka cenderung khususnya yang horti ini karena rata-rata tanaman horti baik bawang, habis itu kayak tomat, cabai itu banyak dikonsumsi. Jadi kita kayak apa aman dikonsumsi minimal dengan residu pestisida itu dikategorikan aman. Nah, ini tanaman budidaya lingkungan OPT tidak akan muncul apabila kadeda muntian kadeda tanaman kadedanya. Iyalah. Nah, yang terakhir itu adalah manusia yang amanah. Ini yang ngalih kita. Amanah dalam mengelola lingkungan, amanah dalam bertanam. Maksudnya amanah dalam bertanam itu sebenarnya tanaman tuh yang paham tentang tanaman itu ada berhentian. Oh ini sedang dipupuk, ini sedang didangir kalau bawang, oh ini sedang disiram. Itu berhentian yang lebih paham. Nah nih, Tiko. Sana. Terus itu. Absen. Sini orang berbagi artinya. Nah dalam budidaya sebenarnya kalau bawang itu kadeda kalau semai. Jadi kalau di bawang itu Sini. tengah. Mungkin sebelum ulun lipat ini ini sudah paham kalau bahwa idealnya saya ini 5,5 sampai 6,5. Berarti akan datang pian perlu pengapuran. Karena tanam masal pertama pupuk, tapi Pak tetap harus ada dasarnya kapur. Bila pian sudah memberi kapur, tambahi samhumat itu akan lebih baik lagi. Karena pH-nya sudah segitu harus diangkat dulu ini. Sebenarnya samhumat itu apabila misalnya 5 itu masih ini kan tidak akan bisa maksimal 2 karena samhumat di sini sebagian ada juga bacillus isinya di situ. Itu bahan organik. Apapun yang pian beri di lahan, apabila tanah itu posisinya seperti ini, artinya lambat reaksinya terhadap tanaman. Jadi minimal kita 5,5 sampai 6,5. Ini ideal. Pak, selain kapur ada alternatif lain. Dulu mit. Kita sama pada kapur juga itu. Dulumit berapa ini sekarang? Mas Bulah, berapa dulumit sekarang? 60 kalau di Ahmadi sama isinya 65. Nah, Jadi kalau memasang langsung ke ton 50. nah, jadi mungkin salah satunya artinya kesepakatan sebenarnya Bangaran Kapur ini tanaman apa saja. Minimal kita bermain di sini dulu Sehatkan dulu tanahnya. Karena tanah subur belum tentu sehat. Bila tanah ideal, itu mikroorganismenya pasti banyak. Dengan catatan bijaksana makai bahan kimia. Yang saat ini kondisi lahan kita, sebenarnya di tanah tuh ada yang namanya bakteri penambat N. Kayak fosfat apa ya jenis bakteri yang bisa maulahnya kalau dimakan tanaman. Apabila bakteri itu kadeda fosfatnya banyak kan bisa diserap tanaman.
Nah di sini berarti kan sumbernya adalah di tanah yang harus kita sehatkan dulu. Insya Allah mau tanahnya sehat, biasanya tanaman tuh kada cerewet digaduh. Anu mulai tanah sudah bermasalah, kita tanam bibit sehat pun akan kita rancak lengah itu adalah di nih di tanah nih. Wah ini memang banyak pembenah memang pupuk dasar itu karena rata-rata tanah di Kalimantan ini pihaknya asam. Jadi lakukan pengapuran. Nah khusus untuk pengapuran biasanya idealnya itu pengapuran itu 2 minggu sebelum tanam. Jangan terlalu cepat anunya. Kayaknya bila pian terlalu cepat, bila mindah bibit lombok atau ini itu kuningnya karena masih panas. Sama pupuk kandang. Pupuk kandang kadang belum terlalu matang, sudah diandak ke ini, itu biasanya kena bibit tuh kuning, sakayuan kuningnya, karena pupuk kandangnya masih panas. Nah yang ada, nah jamur trichoderma ngarannya. Trichoderma ini adalah dia sebagai dekomposer, dia perombak. Ini salah satu jamur yang mampu mempercepat pematangan pupuk kandang. Trichoderma tuh ini banyak yang kemasan sini ada. Cuma, nah ini ada cuma lagi. Trichoderma yang dijual kemasan pabrikan itu kada sebagus trichoderma yang diambil dari daerah seseorang. Mungkin di Jawa trichoderma dari Jawa akan cepat berkembang biak di Jawa, belum tentu di Kalimantan. Kami cenderung menyarankan trichoderma yang diinokulasi dari minimal dari Kalimantan juga. Ini salah satu yang bisa merombak, artinya mempercepat pelapukan bahan organik. Tarik aja, tarik ya. Ya. Nah hubungannya pula, hubungan tanah tadi. Kalau kita sudah, nah anggap tanah kita tadi khususnya di sini. Kalau posisi di sini berarti kita kesepakatan aja, berarti kalau untuk memaksimalkan tanaman kita sepakat aja, kalau bertahan berarti harus di kapur. Namun buhan pian ini bila bersamaan mungkin karena baik nama tanam lombok, tanaman bawang, tanam tomat, kalau sepakat beberapa kelompok itu menukar dalam jumlah banyak akan lebih murah ya kalau pas bulan ya. Karena sepakat buntian, misalnya dia pas bulan kita pesan mulai Banjar, nyaman buntian. Dan ini kan bisa ditinggal dan yakin sudah karena sudah kita uji seorang. Kami sudah paling tinggi jaro itu 5, sampai 5,5 paling ini. Itu pun habis dikapur. Dan pH tanah ini cenderung ini apa? Apalagi di lahan-lahan miring itu cepat benar berubah. Gila pian kada mengatur drainasenya. Tapi kalau bawang ini aman sih benar. Yang di atas itu akan cenderung lebih ini. Yang biasanya yang cepat berubah di sawah. Kita sepakat sudah kapur. Nomor 2 kandang. Nah, pupuk kandang ini bisa aplikasi plus terigu kompos. Gampang ngolah terigu kompos ini. Sehingga membugal nukar trichoderma padatnya. Di Sungai Raya berjual tarima di sini tuh 35.000. Nah, sekilo
yang padat. Kalau yang cair ulan rep Sungai Raya itu 30.000 per liter. Ini padat, ini cair, tambah gigi PR. Gigi PR ini sebenarnya kurang lebih aja harganya 30.000 juga, tapi mau bisa mengolah saurang. Nah ini yang perlu kita edukasi, belajar minimal. Kalau memang yang padat ini memang harus basic in cash, buku pajak yang pembiakan. Sebenarnya di poin kanan itu ada bantuan dari kementerian, ada incase-nya lengkap itu sampai pressure-nya ada. Dan yang di bio pusaka itu lagi. Nah yang bio pusaka itu punya Adaro itu lengkap juga alat di situ. Anak belajar situ bisa juga. Yang punya Adaro di Tanta di belakang SMA Tanta. Itu lab yang dibantu oleh DSR Adaro itu ampun tabalong berataan, itu ampun tabalong termasuk pastinya Kalteng. Silahkan pakai fasilitas itu dan alatnya lengkap di situ. Kalau berhentian misalnya hendak belajar, ini wajib 3 ini nah untuk menghindari ini. Nah, jadi pada intinya untuk kita kan produk yang ramah lingkungan tadi, kita treatmentnya tuh memang mulai awal, artinya memberi imun, memberi imunisasi terhadap tanaman itu dari awal. Jangan nunggu tanaman sudah terserang baru memberi imun. Dan ini cenderung reaksinya sangat lambat dan tidak mampu bisnya bersaing. Apalagi didukung oleh juga tanahnya masam. Tanah-tanah masam itu, nah kelebihan trichoderma, dia mampu tetap tumbuh dan berkembang di tanah yang masam. Apa? Trichoderma itu dia sifatnya dekomposer, mengolah bahan tanaman, sisa-sisa tanam itu jadi bahan organik. Makanya di apa, karet jab itu, dengan jab dia kada mampu bersaing dengan trichoderma, maka terkalahkanlah jamur akar putih itu karena dimakannya bahan yang jadi makanan si jab tadi diurai berdahulu oleh trichoderma, kada mampu hidup lagi nya kada dapat makan, maka tersaingi lah itu. Nah harapannya pertanian berkelanjutan yang akan datang itu adalah bahan pengendalinya itu adalah bahan pengendali hayati. Memang hayati banyak di rumah. lain artinya bukan kita meniadakan kimia, tapi kimia itu adalah yang terakhir. Kita kada bisa Pak, walau bagaimanapun berusaha tani kada bisa meninggalkan bahan kimia. Cuma bagaimana bijaksana mengolah bahan kimia, tetapi di awal-awal kita sudah beri treatment pakai bahan-bahan yang ramah lingkungan. Dan ini apabila pian rutin melakukan ini, lahan pian itu bukan tambah terus tapi tambah. Tapi kalau pian di depan sudah jor-joran pakai kimia, paling 3 musim pian kata-kata pisan lagi sudah sama penyakitnya. Dan ini hidup deh di lahan dengan catatan tadi, tetap dengan catatan bahan kimia pakai bijaksana. Covid ini bagi 2 penyakit sama minimal paham sudah ini, jangan salah tukar web pengendaliannya. Campur-campur. Nah, Walaupun seorang ulun nyarankan kadeda nang campur mencampur. Boleh mencampur dengan catatan itu rekomendasi ampun produk. Biasanya kalau produk pun udah uji cobanya. Amun kita uji cobaan menurut nyaranakan jangan. Rekomendasi kios.
Oh ya kan rekomendasi kios. Biasanya produk formulator itu ya, biasanya ada dia mencantumkan produk ini sama ini tuh boleh karena mereka sudah uji. Kalau kita mulah ramuan saurang, nah beda. Pian mau ulah misalnya ramuan dari daun-daunan atau dari umbi-umbian untuk penelitian hama. Pian mencampur itu tidak akan merusak tanaman, merusak tanah, merusak lingkungan segala macam apabila pakai yang ramuan. Cuma kadang-kadang kita, nah ini yang harus kita sepakati. Jangan hendak melihat mengendalikan si kekal hari ini nyamper besok ada lagi amatnya. Melihat gendung ya. Nah, cenderung kita ada perasaan di hati itu bakaran hama tuh dibasmi. Tuh ada boleh basmi itu. Kenanya makhluk Tuhan juga. Tapi kita sebagai orang perlindungan itu boleh mengendalikan bakaran mengendalikan itu kan menghabisi kalau. Nah, mengendalikannya tadi pakai apa? Mengkawa musuh alaminya di Harago. Kita pakai kimia sesuai dosis. Musuh alami bakaran di lahan, apalagi di sawah. Ada berpengaruh ini, ada mematikan. Tapi tidak pian. Ujar petunjuk itu biasanya 2 tutup per tangki. Bisa olah 3 tutup, 4 tutup. Nah, habis tuh orang makan ada tahunya atau 4 mati karena malah lebih rekomendasi. Sama aja Herbie itu misalnya setangki segelas aqua, jangan pakai 2 sama aja matinya. Iyalah, adalah pernah misalnya segelas per tangki, segelas itu anggap 220 ml lah. Dengan pian 2 gelas itu sampurtakan, pernah pian coba sama aja kan matinya atau ada hulu kan matinya nang 2 gelas tadi. Nah, yang merasakan orang sudah berarti cuma salah satu ada penyebabnya adalah apa? Kita nang kurang bijaksana. Karena nama lihat tadi begitu nyampur tidak langsung artinya ada kepuasan tersendiri, tapi sebenarnya itu hal nang mungkin menurut kita bujur, tapi kenyataannya itu ada bujur. Minimal pian sudah bisa memahami penyakit. Ulun berharap mudahan apa itu penyakit. Nah, penyakit ini disebabkan oleh patogen. Nah, patogen ada cendawan, virus, bakteri. Cendawan ini banyak pula variannya. Bila penyebabnya dominan 3 ini, maka dia dikategorikan sebagai penyakit. Bila cendawan ini jenis pungi-pungiannya cenderung bunyi di kalau bahan pengendali kimia tulisannya pungi, ujungnya sida, racun. Cendawan tidak sida itu punya ujungnya sida pasti racun tidak. Virus sebenarnya virus dan dia ngarannya virusida. Racun. Virus corona ya. Bakteri sida. Jadi kita kata buat salah, makanya yang tadi AK2 itu amati kenali itu targetnya adalah nih untuk mengidentifikasi apakah dia disebabkan cendawan, apakah disebabkan virus atau disebabkan oleh bakteri. Nah ini kadang-kadang Pak kami nang secara teori aja kenyataan kadang-kadang bisa salah diagnosis. Biasanya yang agak rumit itu adalah nih, virus dan bakteri. Tapi bakteri itu biasanya khas ada ngeluarkan lendir, itu khas bakteri. Nah yang kadang-kadang agak ragu itu virus. Dan virus sampai saat ini tidak ada obatnya. Corona apa? Virus corona. Virus corona itu kan ada obatnya, tapi di treatment pakai virus corona juga. Sebenarnya kan ada obatnya. Nang diimunisasi orang apa vaksin corona itu adalah virus corona, nang disedikakan kita lagi.
Nah, diharapkan virus yang masuk tadi bersinergi dengan virus yang ada di tubuh kita untuk melawan virus corona. Sama aja tanaman tadi kita beri pakai trikokompos. Diharapkan trikokompos mampu menangkal, menghambat bahkan mematikan cendawan-cendawan yang merugikan yang berada pada perakaran. Jadi tanaman pun perlu di treatment. Artinya kita beri sudah kekebalan, mulai perendaman benih misalnya. Nah, kalau perendaman benih bisa pakai ini IPR, Plant Grow Promoting Rhizobacteria. Ini adalah isinya bakteri. Bakterinya banyak didapat di mana? Di akar bambu, akar putri malo, kecambah, dan akar jagung. Itu banyak bakteri di situ, bakteri yang menguntungkan bagi. Jadi di sini salah satunya dia ada yang namanya Bacillus. Terus ada bakteri penambat N. Penambat N maksudnya N di udara, dengan adanya bakteri itu dia mampu menarik N itu ke perakaran sehingga perakaran itu mampu menyerap N, membantu tanaman dan makhluk Tuhan juga. Amun ngitu kadeda lagi Pak kita habisi. Anaknya kada kabarian kita yang namanya apa? Fosfat. Fosfat itu kada bisa di lahan itu kalau kada tanpa bantuan bakteri untuk bisa diserap oleh tanaman. Biar dihematkan lah hambur. Kada terserap. Makanya di sekolah ada yang namanya hari rantai makanan gitu. Nah, ini saling berhubungan. Bila salah satu pincang, kadeda nang tukang makan tikus kada kata kisan tuh tikus perumahan. Karena aku pincang nih anunya rantai makanannya. Nah makanya di Jawa lah ini yang untuk mengendalikan tikus tuh pakai burung hantu yang nama Tito alba. Dan itu sudah dikembangkan memang ini terakhir di daerah Jawa Timur. Itu di bawah perumahan, menggunakan rubuhannya. Nah burung hantu tuh diam di situnya. Bila malam ini memangsa tikus, turun ke lahan. Malam bisa tembak buahnya. Rasanya kayak di wadah kita ini kada pernah lagi melihat teman rubuh apa itu alba itu. Sininya bulat itu namanya. Kalau kita masih yang wadah kita banyak yang ada ininya nah di sini. Jembolnya kulai. Kalau yang bol itu tabuk. Gandal kalau itu barang. Nah, sedangkan itu alba halus orangnya. Kayak kukulai ya orangnya. Nah, itu alba. Nih sini kekaut lah. Kekaut. Sadu, enggak. Kalau mau makanan. Kalau pukul kan ngerti juga. Mulai kita mau pandir cendawan. Ya. Cendawan ini jamur segala macam. Dia menyerang tanaman, bagian tanaman. Itu dia merusak jaringan tanaman dulu. Prosesnya kurang lebih 24 jam. Belum kelihatan lagi itu. Makanya ulun sering nakuni bedanya gejala dan tanda itu di mana. Iya. Jawab. Dibedakan antara gejala dan tanda gitu nah. Dan kadang-kadang kita tandanya kayak ini, gejalanya kayak ini, tapi kita sendiri kadang-kadang ada memahami apa tuh tanda itu apa, gejala itu apa. Bila ada nangkawnya tuh hadiahnya tupi. Ya, tupi silakan ambil. Tanda. Nah, ambil tupinya lo nah. Ambil. Gejala yang sudah sih. Bedakan gejala lawan tanda. Haiknya Pak topinya. Belum coba lo Pak. Purok lo Pak. Pak, belum Pak. Ayo, monggo. Kalau
gejala tuh sudah diserang. Kalau tanda tuh baru muncul. Ya Pak. Muncul, ya. Tadi nampak tadi. Gejala Arah kalau dapat tupi. gejala baru muncul kan? Baru. Baru muncul. Sini soteng tupi. Kalau tanda Sudah terserang. Sudah terjadi. Awak kamu ya. ini gejala baru muncul. Tambahi pang baru muncul, nang apa? Misalnya kayak ditandakannya tuh hama, itu bisa penyakit. Kalau Ada muncul apa kayak itu nah? munculnya. Baru muncul apa? Kalau kayak penyakit kayak di bawang tuh Pak, yang baru muncul tuh misalnya penyakit Pak, itu bawangnya keriting. Nah, artinya muncul keriting. Artinya Perubahan. Bentuk, Pak. Nah, perubahan bentuk. Gejala berulang. Dan terjadi Kalau yang sudah terjadi itu sudah terkena penyakitnya Pak, kayak mulir. sudah terjadi serangan. Serangan kayak kerusakan. Bujur aja berpian. Tolong kada menyalakan. Nah, karena kita berpendapat itu bebas. Adakah lagi yang lain? Nah, mungkin beda persepsinya sehingga nanti outputnya itu sama persepsi kita tentang tanda dan gejala. HP-nya pajak. Oke, nah, tupi dan tanda itu gejala ini cenderung larinya adalah yang disebabkan oleh patogen. Gejala. Kalau tanda cenderung dia disebabkan oleh hama. Oh. Ulun paham. Kita tuh kadang-kadang berisi di kepala nih, ternyata menuangkan itu sulit. Perlu latihan dan sering melakukan itu. Kada usah nang gampang aja, kadang-kadang disuruh mengonsep surat. Kalau kada latihan segala macam akan taburik-burik konsepnya itu. Nah, makanya itu perlu kita ibarat mengaji itu Pak lah. Namanya rancak membaca, nah asal tatarang tanggok, jangan tarang upih kita bisa kali kan teh. Ya. Insya Allah lancar. Tajwid mairingi, amun baca hujah bajujuk kayak anak tajwidnya luput terus. Nah, ulun berharap adanya kegiatan minimal. Ulun berharap kita ada barang mungkin kita tentang sama dan penyakit gitu. Nah, jadi ini gejala ini makanya ulun tadi sudah singgung bahwa yang disebabkan oleh patogen ini cenderung cendawan itu dia merusak sistem jaringan dulu, maka muncul gejala biasanya daunnya kuning dahulu hanya terbentuk. Nah, ada bintiknya kena hirang karena dia sistemnya merusak jaringan dulu. Jaringan yang rusak itulah dia makan, karena dia akan terbang lagi sporanya ke tanaman sehat, merusak lagi. Nah, kalau bakteri ini dia butuh waktu, kalau cendawan tadi kurang lebih 24 jam untuk menginfeksi. Tapi kalau bakteri ini butuh 2 jam. Cepat bakteri ini. Makanya pisang yang karena layu bakteri itu parangnya nang bekas manabang aja tabang akan pulang ke tanaman sehat itu sudah langsung menular. Cuma gejalanya
proses dulu dia, tapi sudah mun virus corona berapa hanya maka kelihatan anunya 3 hari. Kadang-kadang seminggu ya dia. Kalau virus ini hampir mirip-mirip dengan bakteri, dia ininya karena dia akan masuk ke jaringan tanaman. Jadi virus ini masuk ke jaringan tanaman deh. Contoh bawang lombok karena virus kuning. Virus ini terus terang ada bisa menular tanpa ada vektor pembawanya. Virus corona itu vektornya Pak manusia ke manusia. Tapi kita gini kadang-kadang bingung juga, nang sudah mati itu apakah bisa menularkan? Abang logika di tanaman mati karena mampu lagi menularkan virus karena inangnya sudah mati. Tidak tahu kita karena bahasanya orang kesehatan itu kita kadang bercampur. Apakah orang mati itu masih menularkan virus? Amun di tanaman apabila tanaman inangnya mati itu virus kadang bisa hidup lagi. Makanya kami cenderung kalau pisang pianlah karena layu bakteri, usahakan disuntik mati hanya sudah pakai herbis. Pian anaknya minta bawa kemana aja kanak pulang. Nah hati-hati orang yang menukar pisang bawa parang seorang. Kita kan tahu parang itu kemana-mananya nimpasakan. Itu salah satu penularan layu bakteri dan layu fusarium pada pisang cepat benar nularnya. Kadang-kadang nyaman kalau kita tabang hantu di tanah. Jadi orang nama terakan duitnya, makanya nyaman tabang betul. Parangnya ini kita kada tahu bagarnya betukar pisang kendaraan, anggap mulai berebay betul mandi nabangnya. Sampai ke padang banjal tuh nabang tulang. Sampai ke barau sini parangnya tuh kada tahu kita. Jadi mun ada parang nang kana itu cepat dimati, bila habis mandabang parangnya dibesok. Salah satu menghindari penyakit pisang layu bakteri. Mana cepat, mana cepat kalian nular lagi buang parangnya. Pas cepat kalian nular lagi lah. Di sini adalah pisang makanan layu bakteri. Nah, jadi pian mau hendak buktikan itulah apakah itu disebabkan oleh bakteri. Mana dia tak kuat. Ya. Anggap pisang lah, tomat kalau lombok kan, ambil bagian tanamannya. Nah, bisa. Pas mula lo nggak berpisah sama, Pian mahirannya dari kan sudah. Ambil ininya, misalnya tomat kan, buat dalam banyak. Nah, misalnya gini kalau buat dalam sini, apabila bakteri dia akan mengeluarkan lendir, dia makan ya. Kelihatan lendirnya, berarti itu penyebabnya bakteri. Itu uji lapangan paling cepat. Misalnya virus, nah virus ini harus pakai uji lab. Virusnya sampai saat ini kada ada yang sanggup meneliti kecuali pakai. Nah kalau virus tungro, nah virus tungro itu disebabkan bukan virus tungro, banih kita karena penyakit tungro. Disebabkan oleh wereng hijau. Wereng hijau adalah vektor pembawa virus tungro. Itu pakai yodium tintor untuk ujinya. Kelihatan perubahan dia. Apabila nih jaringan tanamannya itu kelihatan jelas, itu berarti dia positif itu karena virus tungro. Di lapangan tuh di perumahan tuh biasanya tanamannya kerdil kayak sapo. Ini yang langganan tuh Banua mulai tahun kemarin tuh di Barabai darah gambut tuh langganan tungro gitu. Karena di sana kurang di sana banyak kita di sini alhamdulillah kada ada orang bertukar benih rimbangun kesan bertanam di sana baharaja nang di pehomaan benih-benih nak tuh nah ada nang milih jual orang kuliah baulah penampakan. Alhamdulillah wadah kita kada itu kalau di Pahiliran di daerah Kandangan itu ada orang spesial bercari benih di pehomaan itu nang masih kayak ini dikumpulkan kena dijual.